Karena tubuhnya dimasukin serbuk biru ajaib, otak cewek ini berkembang jadi 2 kali lipat. Tapi pas dia naik pesawat dan dia minum, tiba-tiba giginya copot. Ternyata otaknya udah berkembang sampai 40%, tubuhnya mulai rusak, jari-jarinya berubah jadi bubuk, dan dia mulai menghilang. Dia panik, lari ke toilet pesawat, lihat dirinya di cermin, mulai kehilangan bentuk manusia. Dia buru-buru ngeluarin setengah bungkus serbuk biru yang tersisa, makan semuanya, dan tubuhnya akhirnya kembali normal. Sekarang otaknya udah berkembang jadi 50%. Si botak dan cewek ini dikejar sama badut psikopat. Mereka pun akhirnya ngumpet di satu kamar. Di sana mereka nemuin telepon yang masih nyambung, terus nelpon polisi. Tapi tiba-tiba badutnya nongol lagi, ngangkat tabung besi, hajar si botak sampai hancur. Cewek ini cepet-cepet ambil cangkul, dobrak gembok dan lari keluar. Sayangnya dia ketabrak mobil sama badut itu sampai pingsan. Karena capek banget, badutnya jadi lapar. Dia mulai makan tubuh cewek ini. Pas polisi nyampe, badutnya sadar udah nggak bisa kabur. Jadi dia bundir pakai senjata. Mayatnya dibawa ke forensik dengan mukanya yang tetap nyeremin. Tiba-tiba lampu kedip-kedip nggak wajar, terus tangan gedenya langsung nyekik leher ahli forensik. Ternyata badut itu belum mati beneran. Dia bukan cuma kejam, tapi juga susah banget dibunuh. Suatu keluarga ini lagi liburan di Thailand. Bapak dan 3 anaknya main di kolam. Nah, si ibu duduk santai di pinggir pantai, tapi tiba-tiba angin kencang datang, burung beterbangan, dan gelombang raksasa muncul. Itu tsunami. Si bapak cepet-cepet narik 2 anaknya, tapi si sulung masih di ujung kolam. Dia pun akhirnya loncat pas ombak datang. Si ibu peluk pohon biar nggak kebawa arus, lalu lihat anak sulungnya kebawa ombak. Tanpa pikir panjang, dia lepasin pohon itu dan berenang ngejar anaknya. Meski terus kepisah gara-gara arus dan puing-puing, kakinya robek, tapi dia maksa terus. Dan akhirnya mereka berhasil pegangan tangan. Tiba-tiba meteor jatuh dan ngebakar satu kota, dan orang-orang yang selamat ini sembunyi di bunker bawah tanah. Di dalam mereka hanya nunggu dan berdoa. Hitungan 10 detik terakhir sebelum meteor raksasa jatuh terasa panjang. Meteor itu punya diameter 14 km. Dampaknya bisa bikin tsunami setinggi 300 meter dan gelombang panas sampai 480 derajat. Bumi bakal hancur total, udara penuh debu, dan gak ada kehidupan. Saat pria ini lihat cahaya matahari lagi, udah 9 bulan berlalu. Dia ngelihat burung terbang di langit, tanda kehidupan baru dimulai. Ada seorang cowok yang tubuhnya kejang-kejang masuk ke dalam gerbong. Dia sempat ngelawan sebentar, terus tiba-tiba jatuh ke lantai. Di sebelahnya ada cowok lain yang coba ngecek keadaannya. Tiba-tiba muncul seekor tikus dari badannya. Cowok itu langsung kaget, cuma tikus, kok segitunya? Tapi ternyata itu baru awalnya doang, karena yang bakal mereka hadapin itu bukan cuma satu tikus, tapi segerombolan tikus. Karena di tubuhnya dimasukin serbuk ajaib sama penjahat, otak cewek ini bisa berkembang jadi 2 kali lipat. Tubuhnya bisa berubah dan otaknya pun bisa berkembang sampai 90%. Dalam beberapa menit, tubuhnya bolak-balik melewati berbagai bentuk. Dia bahkan bisa lihat perkembangan manusia dan asal-usul makhluk cerdas. Dia bahkan lihat nenek moyangnya juga. Dan di saat otaknya hampir maksimal, dia lihat hakikat alam semesta. Tapi makin lama, tubuhnya berubah jadi komputer dan semua pengetahuannya dia simpan di USB. Setelah USB dicabut, tubuhnya langsung hancur dan dia pun lenyap. Sekarang, dia jadi makhluk baru tanpa tubuh dan hidup di dunia digital. Mantan dokter militer yang di penjara ini lihat tangan temennya penuh bintik merah. Dia curiga itu penyakit serius, tapi temennya santai aja, bilang mau periksa nanti pas sudah bebas. Malamnya temennya mendadak demam tinggi, linglung dan bintiknya makin banyak. Sipir langsung panggil ambulans, tapi si dokter bilang yang penting sekarang adalah cari dokter cewek kenalannya. Tim medis pun datang, mau bawa temennya ke rumah sakit, tapi dia cegat. Dia maksa yang bisa nyelamatin cuma dokter cewek itu. Akhirnya sipil manggil si dokter cewek. Pas nyampe, si dokter maksa dia ikut dan nurut semua instruksi. Di rumah sakit, dokter cewek ini langsung minta cek ginjal duluan sesuai dengan instruksi si dokter pria. Awalnya tim medis bingung, tapi pas hasil keluar ternyata benar ada masalah di ginjal temennya si dokter pria. Ada sebuah virus yang awalnya berasal dari kelelawar yang makan pisang busuk. Pas dia terbang lewat peternakan B2, ada B2 yang gak sengaja makan kotorannya. Besoknya, B2 itu dibeli sama restoran mewah. Nah, pas Koki lagi siapin B2-nya, ada tamu yang minta foto bareng. Si Koki cuma lap tangan seadanya, lalu salaman dan foto sama si tamu cewek. Dari situ, virus itu pindah ke dia. Cewek ini habis makan langsung ke kasino. Ada orang yang bilang kalau mau hoki, tiup tangan dulu. Dia nurut. Habis itu dia beli minuman
di bar tapi ninggalin HP-nya di meja. Untungnya ada cewek Ukraina yang balikin gelas bekas minumannya lalu dibawa pelayan, dan dari situlah virus mulai nyebar pelan-pelan. Ada anak kecil lagi main pesawat mainan, tapi tiba-tiba ayahnya kaget banget dan lari nyamperin dia. Belum sempat nyelamatin, anak itu langsung disambar makhluk luar angkasa ganas. Jadi 3 bulan sebelumnya makhluk itu nyerang bumi dan bakal bunuh siapa aja yang ngeluarin suara sekecil apapun. Mereka nggak punya mata, cuma ngandelin pendengaran. Nah, satu anggota keluarga ini dari lahir udah tuli, malah jadi lebih aman di dunia sekarang. Pas mereka nyari obat di toko, si anak cowok ini nemu pesawat mainan. Ayahnya udah copotin baterainya biar nggak bunyi, tapi kakaknya diam-diam ngasih lagi, dan disitulah tragedi di awal tadi kejadian. Cewek biasa ini dibohongin pacarnya buat bawa sebuah kotak ke hotel. Ternyata bukan urusan biasa. Pas sampai sana, pacarnya malah ditembak mati. Terus dia diseret masuk ke dalam lift. Di kamar hotel, dia lihat mayat berserakan. Suasananya mencekam. Bos besar yang ada di situ cuma nunjukin 3 angka di kertas terus pergi. Ngeliat itu si cewek ketakutan. Tapi pas buka kotak, ternyata isinya cuma serbuk biru. Dan beberapa menit setelah itu, dia mulai pingsan. Karena tsunami, ibu dan anak sulungnya ini kepisah dari suaminya dan 2 anaknya yang lain. Untungnya mereka berhasil diselamatkan, terus dibawa ke rumah sakit. Tapi situasi di sana juga parah, penuh orang luka-luka. Anak-anak nangis cari orang tuanya. Si anak ngelihat ibunya lemes banget di ranjang rumah sakit. Sementara dia sendiri khawatir banget soal ayah dan 2 adiknya yang masih belum ketemu. Tapi ibunya nyuruh si anak buat kuat. Dia bilang banyak anak lain juga lagi nyari orang tuanya. Si anak diminta bantuin mereka. Si anak pun catat nama orang-orang yang dicari, terus lari keliling rumah sakit sambil teriak nyebutin nama-nama itu. Dan gak disangka, dia berhasil nyatuin satu ayah dan anaknya yang sempat kepisah. Itu bikin dia makin semangat nyari ayah dan 2 adiknya. 2 cewek ini duduk di pinggir danau. Tiba-tiba muncul makhluk aneh dari air. Mereka ngerasa ada yang gak beres, buru-buru kabur. Malah kepleset dan jatuh ke air. Pas mereka berenang ke pinggir, seekor ikan nyamperin. Tapi pas dilihat lebih dekat, itu ternyata ikan piranha yang mau nyerang mereka. Dan mereka pun akhirnya langsung kabur. Tiba-tiba meteor jatuh dan ngebakar satu kota. Nah, keluarga pria ini karena anaknya sakit, mereka nggak bisa dievakuasi. Mereka lihat langit udah berubah jadi merah darah. Tanda kiamat makin dekat. Mereka mau berangkat ke bandara lain buat cari pesawat ke Greenland, tempat lokasi tempat perlindungan dibangun. Di perjalanan, mereka dapat kabar kalau serpihan meteor kecil bakal jatuh di utara New York, tepat di wilayah mereka. Bener aja, hujan meteor kecil jatuh, mobil hancur, helikopter jatuh. Mereka akhirnya berlindung di bawah jembatan sambil berdoa. Malamnya, hujan meteor berhenti. Mereka keluar dan ngeliat kehancuran di mana-mana. Pasukan patroli ini nemuin mayat-mayat suku dari perbatasan utara di hutan, penuh luka gigitan, tapi bukan ulah binatang. Jenderal Korea tahu sebenarnya dia yang bunuh mereka. Biar nggak pecah perang, dia sebar gosip ke suku itu kalau pelakunya harimau ganas. Dia ajak warga pura-pura berburu, tapi harimaunya ternyata beneran muncul dan nyerang. Ternyata ada orang suku juga yang nyamar jadi warga, tapi tetap kalah. Jenderal pun akhirnya datang, bunuh harimau itu pakai tombak, dan semua orang akhirnya percaya kematian suku itu memang ulah dari harimau. Ibu dan anak sulungnya ini berhasil selamat dari tsunami, tapi mereka kepisah sama suami dan 2 adiknya. Mereka dibawa ke rumah sakit, sementara si ayah terus nyari. Rumah sakit itu tempat terakhir yang dia datengin. Kalau nggak ketemu, artinya udah nggak ada harapan. Pas anak sulung keluar cari air buat ibunya, dia lihat sosok yang kayak ayahnya. Langsung lari keluar sambil manggil. 2 adiknya yang udah di mobil dengar suara kakaknya. Mereka turun dan lari peluk dia. Ayahnya nyusul. Mereka akhirnya kumpul lagi. Si anak bawa mereka ke tempat ibunya. Ibunya masih pakai alat bantu napas, tapi pas lihat keluarganya lengkap, dia dapat tenaga buat terus bertahan. Akhirnya mereka semua bisa pulang bareng lewat bantuan kedutaan. Tiba-tiba meteor jatuh dan membakar satu kota. Nah, di bandara, pria ini kepisah sama istri dan anaknya. Pas dia balik ke bandara, dia nggak nemuin istri dan anaknya. Tiba-tiba kerusuhan pecah. Orang-orang nekat terobos barikade tentara. Bahkan ada yang ngeluarin senjata. Baku tembak terjadi dan peluru kena tangki bahan bakar pesawat dan meledak. Untungnya si pria sekeluarga nggak ada di pesawat itu. Setelah keluar bandara, si pria nemuin secari kertas yang ditinggal istrinya. Dia mau telepon, tapi sinyal udah mati total. Ternyata karena insulin anaknya nggak ada, istrinya pergi nyari. Begitu dapat obatnya, malah ketemu perampok di supermarket. Dia merangkak bareng anaknya supaya nggak ketahuan. Tapi saat hampir sampai pintu keluar, mereka ketemu perampok
perampok lain yang untungnya malah ngelepas mereka dan mereka jadinya selamat.